Hai, halo apa kabar semuanya teman-teman netizen dan saudaraku semuanya ya. Ada terbaru lagi nih, mungkin menarik perhatian kalian semuanya ya. Ini adalah, pernyataan asistennya Yoni Dores ya, eee, sampai menangis gitu ya. Apa yang diceritakan coba kita lihat ya. Tentu ada hal yang ya mungkin kontradiksi atau bagaimana ya. Coba kita lihat dulu ya. Ya, terima kasih ya buat cumi-cumi, ya Allah. Eh, Dampaknya kita makin semangat aja ya. Hmm. Kita nggak akan pernah untuk mundur dan ada berita damai belum damai ya, maaf ya. Semua itu lagi proses di kepolisian Oh, ternyata belum damai teman-teman semuanya ya. menghadirkan saksi-saksi. Kemarin Pak Yoni menjadi saksi, diminta keterangan. Minggu depan itu arrangement, minggu depannya lagi saksi ahli. Dan alhamdulillah saya banyak dihujat, saya banyak dibully. Nah nih, ada pertanyaan yang begitu kontradiksi menurut saya ya. Alhamdulillah saya dihujat dan saya dibully. Apa sebenarnya makna dari alhamdulillah saya dihujat? Ini adalah suatu apa ya? Menurut saya kontradiksi. Biasanya orang dihujat itu malah sedih, malah merasa down dan sebagainya. Ini malah alhamdulillah atau bagaimana teman-teman semuanya? Atau alhamdulillah saya dibully dan saya bisa masuk TV atau bagaimana teman-teman semuanya? Bagaimana pendapat kalian semuanya ya? Mungkin seperti itu atau ini ya ini masih dugaan saja ya. Dicaci, dimaki, dibilang yang nggak enak di kuping, nggak enak di hati. Saya juga dibully sama artis yang dia itu artis terkenal lah. Sedih mbak, soalnya apa, ibu saya sampai nangis dengar berita itu ya. Keluarga saya juga apa, nggak nyangka kalau ini kayak gini gitu loh mbak. Padahal saya sama Pak Yoni itu cuma mau ketemu Lesti doang. Saya dipermalukan di satu acara. Ya Allah, tapi nggak apa-apa mbak. Iya. Dalam sekejap beberapa detik dia menangis dan dalam beberapa detik dia juga ya dia langsung seperti biasa lagi ya. Jadi ini benar sekali ya. Jadi gimana sih tangisannya asisten Yoni Dores ini sebenarnya ya. Jadi begini teman semuanya ya. Jadi ada dimensi emosional dan psikologi tentunya ya kalau kita lihat ya. Jika tangisan sungguhan bisa jadi ia mengalami tekanan psikologi akibat serangan netizen yang intens. Jadi dibully seringkali berdampak serius pada kondisi mental seseorang itu ya. Yang kedua adalah jika tangisan itu pura-pura. Bisa jadi itu adalah strategi untuk meredakan situasi atau menarik simpati publik. Itu teman-teman semuanya ya. Jadi kita lanjutkan dulu ya, ini makna tangisannya seperti itu menurut saya. Jadi mana Anda yang setuju? Yang sungguhan atau kepura-puraan? Saya tidak tahu bagaimana pendapat kalian semuanya. Kita lanjut. Kita tetap maju dan ya mungkin ini memang proses ya. Proses untuk Pak Yoni bisa mendapatkan haknya. Proses untuk supaya saya menjadi yang lebih belajar bagaimana berhadapan dengan kamera dan lain-lain. Iya. Proses lebih belajar menghadapi kamera. Jadi ada indikasi pingin disorot kamera atau belajar untuk di depan kamera atau bagaimana teman-teman? Jadi ini menarik sekali ya. Lebih belajar di depan kamera gitu kan ya. Jadi ini ada indikasi memang ya jadi alhamdulillahnya tadi walaupun dibully ini menurut dugaan saya ya. Tapi tetap masuk TV dan sekarang ya kita akui terkenal ya asistennya Yoni Dores ini ya. Di mana-mana pemberitaan semuanya tentang dia begitu kan ya. Jadi asik sekali ya. Bagaimana teman-teman semuanya? Kita lanjut dulu. Tapi kan dia itu artis terkenal, seharusnya kan tahu kalau di depan kamera lain. Kan saya juga udah minta maaf. Saya kan juga saya manusia biasa. Pada dasarnya saya itu nggak ada niat untuk yang enggak. Itu aja. Saya ikhlas nggak apa-apa dibully dan nah ada permintaan lain, jadi ada konteks permintaan maaf tadi ya. Jadi ini asistennya dari Dores ini menyampaikan permintaan maaf ini dan
mengklarifikasi bahwa ia sebenarnya mengagumi Lesti itu kan. Ini bisa menunjukkan bahwa ia merasa bersalah atau ingin, menghindari eskalasi konflik itu ya. Namun permintaan maaf ini yang disertai dengan tangisan juga bisa menjadi bagian dari strategi komunikasi untuk mengubah persepsi publik gitu ya. Ada seperti itu ya. Jadi kita lanjut dulu ya. Jadi itu, beberapa analisa menurut, pendapat, subjektif saya tuh mungkin bagaimana teman-teman semuanya. Yang pertama ada kontradiksi, tentang alhamdulillah saya dibully tadi ya, dan ada lagi, saya belajar di depan kamera. Itu tadi ada keterkaitan teman-teman semua itu bagaimana? Kita lanjut dulu ya. Mungkin nanti juga kan ke depan, nanti juga netizen dan lain-lain itu akan tahu Pak Yoni maunya apa di saat nanti hakim ketuk bahwa Pak Yoni itu tidak bersalah dan Pak Yoni itu benar. Iya iya. Jadi, apa ya, ini dinamika publik dan media ya, dalam kasus apa ya, dalam kasus kontroversi ini ya, ekspresi emosional ini memang seringkali ini, menjadi bagian dari, narasi yang dibangun di media tentunya ya. Tangisan, bisa memperkuat citra sebagai korban atau sebagai pihak yang menyesali tindakannya sebelumnya. Ya jadi ekspresi emosi itu kan ya. Dan, netizen seringkali ini skeptis ya, terhadap ekspresi. Skeptis itu ragu-ragu atau tidak percaya begitu kan. Ini terhadap ekspresi emosi yang muncul setelah kritik publik ya. Sehingga respon mereka ini, bisa beragam. Ada yang bersimpati, ada yang tetap meragukan ketulusannya, bahkan ada yang tidak percaya sama sekali. Dan kalian yang mana? Apakah Anda bersimpati dengan tangisannya asisten Yoni Dores ini? Ataukah Anda meragukan tangisannya? Dan ataukah Anda tidak percaya sama sekali dengan tangisannya itu? Silakan kalian tulis saja di komentar ya teman-teman semuanya ya. Jadi ada juga nih aspek manipulasi emosi ya dan strategi publik ya. Dalam dunia komunikasi krisis ya, ekspresi emosi ini sering apa ya, seperti tangisan seringkali digunakan sebagai alat untuk mengubah persepsi publik begitu ya. Seperti asistennya Yoni Dores ya mungkin ya menyadari bahwa dia ini menangis. Ia bisa menggeser narasi dari pelaku menjadi korban. Bisa juga seperti itu. Jadi ini dugaan-dugaan ya. Jika ini adalah strategi, maka kita perlu mempertanyakan apakah tangisan tersebut benar-benar ya refleksi dari tekanan psikologi atau lebih sebagai upaya untuk mendapatkan simpati dan memerdekakan kritik ya. Jadi tangisan itu bisa juga merendahkan kritik atau mendapatkan simpati ya. Banyak juga kasus-kasus seperti itu ya. Dan bagaimana menurut kalian semuanya? Kita lanjut dulu. Saya dibilang, ini nggak apa-apa nih ngomong apa adanya. Saya dibilang pelacur, LC, saya dibilang piaraannya Yoni Dores, saya dibilang pemabok, saya dibilang narkoba, sampai mau panggil BNN, silakan panggil. Jangan menghina orang juga ya Allah. Kan saya ini juga manusia biasa, dan kalau misalnya ada suatu hal juga nggak mungkin bisa langsung tenang, santai gitu. Wajar lah kalau saya kelihatan bingung, dan karena memang apa ya, Pak Yoni itu bener, dia bersalah atau dia benar atau enggaknya apa segala macam itu kan di saya, pasti di saya gitu loh. Dan alhamdulillah sebenarnya banyak artis yang mendukung Pak Yoni juga kok. Yes. Jadi begini teman-teman semuanya ya. Memang ya kita tahu semuanya faktanya memang asisten Yoni Dores ini sebelumnya terlibat dalam pelaporan Lesti Kejora atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu ya. Namun setelah mendapatkan tekanan publik ia justru meminta maaf kepada Lesti. Ini menimbulkan pertanyaan teman-teman semuanya, apakah permintaan maaf itu murni karena tekanan netizen ataukah ada faktor lain seperti ketidaksepakatan internal dengan Yoni Dores gitu kan ya. Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya. Dan juga kuasa hukum Yoni Dores sendiri mengaku tidak mengetahui
alasan Pepi minta maaf. Jadi alasannya apa sih sebenarnya Pepi minta maaf itu apa gitu kan ya? Dan dari pernyataan awal tadi dia mengatakan kasus ini terus dan saya tetap semangat. Jadi begitu kontradiksi begitu teman ya. Yang ini menunjukkan ada potensi perbedaan sikap ya antara Pepi dan tim hukum yang didores ini ya. Jadi bingung juga ya teman-teman semuanya ya. Jadi banyak hal yang apa ya ya kontradiksi begitu. Kita lanjut dulu. Banyak pencipta lagu yang mendukung Pak Yoni juga kok, tapi Pak Yoni orangnya tuh nggak low profile, nggak perlu disebutin gitu. Bahkan itu artis besar juga kok, yang ternyata dibilang di media itu dia membela sebaliknya ya. Tapi saya tuh kan lihat chattingannya Mbak, dan kita semangat kok Mbak kalau selama kita benar. Kalau memang Lesti itu memang bukan ya, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kan kita perlu Lesti duduk bareng, bicara ini akun siapa-siapa yang nyanyi pada saat itu, di mana, di Subang kayak Majalengka apa, kan beliau bisa bercerita, beliau kan bisa membantu dong Pak Yoni. Oke ya, menduga-duga boleh ya teman-teman semuanya ya, karena asas di hukum negara kita adalah praduga tak bersalah. Jadi ada yang menarik nih. Ini ada satu lagi ya, jika tangisan asisten Johnny Dores ini memang merupakan respon emosional yang tulus, maka ia bisa menjadi bukti bagaimana bully itu ya memiliki dampak nyata terhadap individu tentunya kan ya. Namun jika ia ini ya adalah strategi komunikasi, ya maka kita perlu mempertanyakan apakah ini akan menjadi presiden bagi individu lain yang menghadapi kritik publik. Apakah menangis dan meminta maaf akan menjadi pola umum dalam menghadapi tekanan sosial atau bagaimana teman-teman semuanya. Jadi menarik sekali ya. Banyak hal yang tentu ya kita lihat ya. Tapi ini analisa saya dan ini praduga saya. Jadi saya melihat dari mana gestur tubuhnya, bagaimana dia menangis saat pertama dia mengeluarkan suara dengan rintihan tangisan. Sekejap dia menangis dan dalam beberapa detik dia dari nada suaranya sepertinya sudah hilang tangisan itu. Oke, kalian yang menilai sendiri, saya hanya berpendapat, saya hanya menduga-duga dan saya hanya menganalisa menurut subjektif saya ya. Terima kasih sudah mencoba video ini, menarik sekali. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih apa tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.